Oke, kawan-kawan semuanya, selamat siang ya. Ini kita akan nyoba untuk belajar. Ini banyak ngodingnya ya. Ini goal dari pelajaran kita siang hari ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan ya parsing data untuk membuat suatu AT comment ya. Jadi misalkan kita pengen nyeting parameter tertentu gitu, apa ya, bebas. Nah misalkan ya ini dari project kemarin, coba kita save ulang ya. Kita kasih nama misalkan masih data random multi IO. Nah ini dalam kurung mungkin AT comment, apa di depannya, AT comment, atau bukan AT comment ya, mungkin parsing data Arduino dengan parameter. Nah ini kayak gini ya. Ini meng-rename ya, kita bikin yang baru aja lah. Kontrol kecil. Nah ininya dibalikin lagi aja, Arduino rename, terus ini kita bikin save a copy baru. Nah namanya baru dengan parameter gitu ya, save copy. Nah oke, kalau kita bagian ini kemarin tuh cuma untuk nyalain lampu ya. Jadi coba kita play lagi, uh, jadi kurang lebih kalau yang pada bagian ini tuh simbolnya gini ya. Misalkan kita kasih datanya 123, 123, koma, maka nah dia akan muncul data 1, 2 dan sebagainya ini kan. Nah baru kalau di sini digunakan untuk nyalain LED kan, di 0,0 gini. Nah ini kan kalau dipasang 1 sama 1, nah dia nyala gitu. Ini berbasis komen ya, jadi kita nggak tahu ini tuh formatnya terlalu general, terlalu straightforward ya. Tapi kita akan coba membawa ke bentuk AT comment yang lebih manusiawi. Kita akan ngedit dari sini ya. Kita akan melanjutkan. Jadi yang kita butuhkan itu yang paling penting adalah sekarang kita kotak-kotak ya. Jadi misalkan kita pengen apa namanya, kita butuh 3 format ya. Dengan misalkan yang pertama, kalau pengen nyeting sesuatu, misalkan param, kita pakai huruf balok aja, param. Nah ini kan, misalkan kita pengen nyeting param ini, terus spasi, misalkan LED 1 sama dengan statusnya 1 ini. Nah baru kita enter gitu, jadi kita tahu kita tuh sedang nyeting apa gitu. Kalau kemarin kan asal datanya belum terstruktur, semuanya bisa langsung apa namanya, kita tiba-tiba dengan mudahnya
ya kita membuat suatu hal yang simple gitu ya, terkirim lalu digunakan untuk aktivasi, tapi kita nggak ngerti sebenarnya yang kita setting itu LED kapan sebenarnya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau pengen menjadi sebuah produk, menjadi sebuah standar, maka kita harus membuat suatu bentuk data format ya. Jadi misalkan boleh param LED 1 sampai, atau mungkin bukan param ya, mungkin set. Nah, ini LED 1 sama dengan 1 dan lain sebagainya kan gitu. Lalu bagaimana cara memanfaatkan model-model seperti ini gitu. Sebenarnya ini sama aja ya. Jadi kita sedikit mau modifikasi yang sudah existing. Kalau yang sudah existing itu diawali dengan pemisah titik koma, maka berikutnya, nah ini berikutnya, ini yang sangat tidak kalah penting adalah, nah jadi kita lihat di sini ada yang namanya spasi, di sini ada yang namanya sama dengan, dan di sini ada harus di enter gitu. Jadi kita harus memiliki pengenalan-pengenalan itu. Nah, pengenalan-pengenalan itulah yang akan kita coba terapkan ya dalam hal ini untuk mengetes seperti apa gitu yang akan muncul. Yang pertama misalkan ini yang pertama adalah spasi, jadi kita tinggal spasi begini. Terus yang kedua adalah sama dengan. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah, nah ini adalah tanda enter. Jadi tanda enter itu biasanya ditandai dengan proses seperti ini ya, \n gitu. Jadi ini akan saya coba untuk mengecek apakah ini berhasil atau tidak gitu ya. Jadi saya akan pengen tahu setiap apa namanya data yang saya masukkan dengan format seperti ini itu akan dibaca dengan bagus atau tidak gitu. Nah, apa yang harus pertama kali kita bikin? Yang pertama adalah membuat suatu bentuk. Ini kita ini dulu ya. Kita tutup dulu karena kita tidak pakai ini. Oke. Nah, kita akan memulai dengan yang baru di sini. Ini juga flag ini kita simpan dulu. Kita simpan di dalam sini ya. Oke. Nah, lalu yang kita coba pertama cek adalah kita menggunakan format if. Jadi kita pengen ngecek jika, nah kita kan harus ngecek kata-kata param dulu ya. dt misalkan param itu ke 0 ya, dt 0. Nah, sama dengan kita cek param ini ya. Nah, lalu kalau benar maka kita kasih perintah lagi misalkan kita kasih keterangan param true. Ini ya. Nah, lalu apa yang terjadi jika tidak benar? Maka kita bikin perintah, misalkan di sini another
dokumen. Nah, gitu. Coba kita cek sekali lagi. Oke, berjalan. Kita coba seperti ini. Kita masukkan di sini. Oke, param true. Kalau misalkan kita ganti yang lain, misalkan pakai S gitu kan. Another comment. Jadi tidak benar. Jadi kita pengen menangkap kalau itu param, ya maka akan di sini seluruh perintahnya. Oke ya. Jadi nanti kita bisa ada banyak perintah ya. Jadi mulai pertama mungkin ada set parameter untuk parameter, ada mungkin set sama parameter sama ya. Mungkin bisa dibilang run untuk menjalankan atau terminate. Jadi atau kill mungkin ya. Kill untuk mematikan misalkan gitu. Jadi ada setting-setting yang memang sederhana, ada yang advance. Jadi ada yang misalkan param ini untuk nyeting parameter doang. Ada yang misalkan run itu digunakan untuk, kita ambil stop dulu ya. Run itu digunakan untuk misalkan running, atau kill digunakan untuk menyetop. Jadi banyak. Jadi tidak hanya param sama set ya, tapi ada banyak. Nah, makanya kita harus kotak-kotak dulu. Jadi kalau awalannya adalah param, maka dia akan masuk ke sini. Nah, kalau sudah berhasil masuk ke sini, maka kita tangkap data yang keduanya, gitu kan kira-kira. Kita bikin if lagi, jika data kedua berarti di sini ada 1 ya. Itu sama dengan misalkan apa ya? Asumsikan let 1 gitu ya. Nah, jika itu merupakan let 1, maka misalkan saya tulis let 1 selected gitu kan. Nah, apa yang lain misalkan bukan let 1, maka perintahnya juga sama. Nah, terus di sini misalkan perintahnya adalah sama another let. Misalkan coba kita cek begini ya. Kita cek seperti ini. Kita compile dulu. Sebentar, ini ada yang salah. Mana ini? Oh, ini belum ada titik komanya. Oke.
kita coba ketikkan yang seperti yang tadi, param spasi LED 1 sama dengan misalkan 1 nyala. Kita cek dulu. Nah, LED 1 selected, param true, berarti paramnya masuk, LED selectednya masuk. Terus kita pengen misalkan perintah yang baru, param LED 2 sama dengan 1. Another LED. Jadi masuknya ke situ ya. Apalagi cuma dikasih gini, misalkan params gitu, pasti tidak muncul di situ. Nah, langsung another comment. Nah, itu. Jadi begitu sudah masuk di sini, LED sama dengan 1, maka kita harus ciptakan yang namanya kita menangkap ini parameter LED 2 itu apa, 1 atau 2. Nah, itu kita tuliskan di sini. Misalkan jika ini DT2, kan sebelumnya tadi DT1 kan, ini DT2. DT2 ini langsung ditangkap ya, isinya apa gitu. Jadi kita langsung memisahkan. Misalkan dalam hal ini flag LED 1 ini ya. Flag LED 1 ini di sini langsung kita tulis. Flag LED 1 sama dengan data yang kedua, lalu kita convert menjadi integer. Nah, jadi langsung kita cek. Terus setelah dicek, harus kita cari tahu isinya benar apa salah, sesuai yang kita masukkan atau tidak gitu. Serial.print isinya data LED 1.2 ini, terus kita cek datanya, data LED 1 adalah flag LED 1. Nah, ini sudah kan? Lalu kita coba cek. Oke, kita coba cek apakah datanya masuk. Bukan ini. Kita coba menggunakan param LED 1 sama dengan 0. Nih, data LED 1 sama dengan 0. Yang berikutnya, kita misalkan pengen nomor 1, isi LED 1 ini adalah 1. Kita coba cek. Nah, maka nyala. Jadi di sini jelas. Perintahnya adalah param LED 1 sama dengan 1. Jadi ketika diperintah param LED 1, maka
akan muncul bahwa LED yang satunya nyala. Gitu. Seperti itu ya. Jadi di sini akan kelihatan lebih apa ya? Lebih jelas, lebih tahu bakal seperti apa kira-kira perintah yang diberikan. Gitu. Lalu kita akan coba untuk mematikannya. Masukkan 0 lagi. Dia akan mati. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, bagaimana dengan LED yang satunya? Sama, kita tinggal menambahkan di sini. Oke, ini diganti dengan LED 2. 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 Coba akan kita jalankan. Baik, kita akan pengen tahu nah, ketika saya pilih parameter satu-satu, apa yang terjadi? Dia akan nyala. Ketika saya pilih parameter LED 2, apa yang terjadi? LED 2 juga menyala. Gitu. Jadi ini cukup menarik. Jadi kalau pengen mematikan secara manual, maka yang terjadi adalah kita harus perintahkan satu-satu. Nah, ini 0. Yang berikutnya ini juga 0. Nah, mati. Jadi ini cara untuk menyeting parameter ya. Parameter dalam sebuah microcontroller. Lalu bagaimana cara membuat suatu sistem yang mana kita pengen misalkan nyala semua atau mati semua, begitu. Jadi itu sangat mungkin dengan catatan kita harus cukup spesifik ya di sini. Jadi kita akan mencoba memodifikasi yang param ini. Oke. Kita akan membuat yang model baru. Jadi modelnya begini. Kita tambah parameternya. Oke. Jadi kita coba pakai yang format ini. Kalau awalnya kita makainya cuma param, kita ganti yang namanya run. Oke. Kalau ternyata run, maka
saya harus mengecek running gitu kan, running. Nah, apa yang di running? Kalau pengen semua, maka kita harus ngecek seperti ini. Jadi jika dt satunya itu sama dengan all, ini all dulu ya, maka kita cukup menyeting ini, flag let 1 sama dengan 1, flag let 2 sama dengan 1. Ini terusnya running. Terus kita pengen ngasih keterangan, kita cancel dulu. Kita pengen kasih keterangan bahwa ini runningnya adalah all. Lalu kalau tidak all, nah ini, maka dia akan ngasih perintah stop. Jadi kalau tidak run, tidak masuk ke dalam kategori run, maka dia akan stop. Oke, coba kita cek apakah benar adanya. Oke, sudah jalan. Kita coba ketik run all, misalkan di sini run kita enter running all. Nah, dia nyala. Kalau kita perintahkan karena udah nyala, kita harus nyetingnya manual. Param let 1 sama dengan 0. Ini dia akan mati. Nah, ya matikan. Jadi manual matikan. Jadi ini adalah bentuk varian yang mana ada dengan model param, ada dengan model run, dan itu sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira begitu. Selanjutnya, kalau kita pengen menyalakan salah satu dengan run sama formatnya kayak gini ya. Jadi tinggal panggil let berapa jalan. Sekarang bagaimana kalau itu stop? Kita tinggal kopas aja dari sini. Kita panggil yang namanya stop. Terus ini adalah stop. Stop. Sebenarnya bukan stop ya. Lebih tepatnya kill ya. Mungkin dibunuh. Karena dia lagi run.
kill. Kalau tulisannya kill all, maka ini statusnya 0. Nah, ini kebalikannya ya, running. Kill all. Coba kita compile dulu. Ini bukan 10 tapi 0. Oke. Akan coba kita jalankan semua. Run all. Maka dia nyala semua. Kalau kita pilih kill all, dia mati semua. Itu prinsip dasar ya. Prinsip dasar. Mau run, mau kill, mau parameter, boleh, nggak masalah. Jadi tinggal semuanya dikonversi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mau pakai run, mau pakai kill, mau pakai yang lain juga nggak masalah. Itu terserah. Lalu misalkan lagi kita pengen sekarang yang apa namanya, kita pengen misalkan menyeting secara langsung berapa kecepatan dari LED itu berkedip. Itu juga bisa menggunakan param. Misalkan menggunakan param LED 1 atau param LED 2. Jadi nanti ada parameternya diganti blink 1, blink 2 gitu. Jadi kalau blink 1 nanti untuk ada blink yang digunakan untuk nyala, blink nyala 1, blink mati 1. Nah, itu untuk menyeting secara langsung. Bisa aja. Jadi si program ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangannya. Programnya hendak dikemanakan. Jadi mau disetting manual boleh, mau disetting nggak manual juga boleh. Coba ya. Di sana bisa dicoba dulu. Oke, baik. Kita coba simpan dulu. Lalu kita coba bikin modifikasi kita bikin alarm ya. Jadi alarm dengan Arduino. Dengan parsing data. Oke. Jadi di project yang akan kita coba pakai ini digunakan untuk yaitu kita akan pakai modifikasi bahwa memang ketika si threshold dari sebuah nilai sensor atau masukan itu meningkat, maka jenis alarmnya juga akan meningkat. Maka
kita bisa mengatur batasan-batasan yang akan digunakan. Misalkan ketika potensinya diputar, lalu dari putaran itu akan menciptakan sebuah proses berapa jumlah alarm yang akan kita bisa pakai gitu ya. Jadi misalkan kalau aman, safe, dia beepnya ringan. Kalau warning, beepnya lebih cepat. Kalau dangerous, beepnya lebih tinggi. Nah, itu salah satunya. Nah, di alarm ini kita akan pakai potensiometer. Akan pakai satu potensiometer yang terhubung di sini. Lalu dari potensiometer itu, kita bisa men-setting. Jadi, misalkan nih, kita mengatur threshold antara yang dimaksud dengan aman atau yang dimaksud dengan warning, perlu perhatian, atau dalam tanda kutip yang seharusnya adalah dangerous, itu seperti apa. Nah, itu bisa kita modifikasi semua parameternya untuk menyalakan kapan si alarm ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ini menarik, sangat menarik. Nah, ini coba, ini saya lempar ke teman-teman dulu, dijadikan tugas. Ini tidak saya lanjutkan dulu. Ini jadi tugas teman-teman untuk membuat suatu alarm yang mana parameter setiap tingkatannya, misalkan aman. Kalau dinyatakan aman itu, saya kebetulan punya contoh alarmnya. Misalkan seperti ini, nanti bisa dicari. Jadi alarmnya itu alarm based on ADC. Nah, jadi kurang lebih ini. Jadi kalau ini dinyalakan, misalkan nih, saya putar. Nah, ini aman, hijau kan di sini. Kalau saya putar lagi, ini menjadi warning, penghuni. Ini kalau saya kencengin lagi, jadi dangerous. Nah, ini kelemahannya adalah parameter di sini disetting secara manual. Misal kalau pengen aman, parameternya 40 batasnya. Kalau 40% maksudnya. Kalau pengen warning 40-71. Kalau pengen aman itu di 71. Nah, ini parameter ini tidak bisa diubah dengan langsung. Jadi kita harus memprogram, lalu mengcompile, lalu jalan. Nah, ini kalau dengan menggunakan parsing data tadi, maka angka-angka yang ada di sini, batas nilai aman, batas nilai dangerous, itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan secara langsung tanpa harus memprogram ulang. Nah, saya rasa yang tadi, parameter tadi, itu digabungkan dengan program ini, maka akan membuat satu jenis produk bikin smart alarm yang thresholdnya bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan. Ya, begitu ya. Itu tugasnya. Jadi silahkan teman-teman nanti modify. Nah, dengan kalian modify, nanti akan bisa menggabungkan yang tadi dengan yang ini. Oke, saya cukup sekian dulu. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.